asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. My prayers were answered. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar. Selamat datang kembali di Alpha Family Channel, channel edukasi keluarga, belajar dan bermain. Tahukah kamu, di sebuah desa yang tenang di Bantul, Yogyakarta, tersimpan jejak masa kecil Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto. Bukan istana, bukan gedung megah, melainkan sebuah desa sederhana bernama Kemusuk yang kini menjadi memorial Presiden Soeharto. Di video kali ini, kita akan belajar sejarah langsung dari tempat aslinya, melihat peninggalan, mendengar kisah masa kecilnya, dan tentunya belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan. Yuk, kita mulai perjalanan belajar dan bermain hari ini. Memorial Presiden Soeharto terletak di Desa Kemusuk, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, sekitar 30 menit dari pusat kota Yogyakarta. Begitu tiba di sini, kita langsung merasakan suasana desa yang tenang, hijau, dan asri. Jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat ini sangat cocok untuk wisata edukasi keluarga. Kita bisa belajar sejarah, sementara orang tua mengenalkan nilai kesederhanaan dan perjuangan. Sahabat pintar, Presiden Soeharto lahir pada 8 Juni tahun 1921. Masa kecil beliau dihabiskan di Desa Kemusuk dalam kehidupan yang sederhana dan penuh keterbatasan. Sejak kecil, Bapak Soeharto sudah terbiasa hidup mandiri, bekerja keras, dan dekat dengan nilai-nilai Jawa seperti brimo, sabar, dan disiplin. Nilai-nilai inilah yang kelak membentuk karakter kepemimpinannya. Beliau berpesan untuk anak-anak Indonesia. Tidak harus lahir dari tempat mewah untuk menjadi orang besar. Yang penting adalah usaha, disiplin, dan semangat belajar. Di area memorial ini, kita bisa melihat replika rumah masa kecil Bapak Soeharto. Rumahnya sangat sederhana, namun penuh makna sejarah. Selain itu, terdapat berbagai foto dokumentasi, arsip sejarah, dan penjelasan perjalanan hidup beliau, mulai dari masa kecil, masa militer, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Semua disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga cocok untuk kita dan pelajar. Secara silsilah, keluarga Presiden Soeharto berasal dari masyarakat Jawa Mataraman yang menjunjung tinggi nilai taat pada adat, hormat pada orang tua, menjaga keseimbangan hidup, mengutamakan ketertiban dan harmoni. Nilai inilah yang kelak tercermin dalam gaya kepemimpinan Bapak Soeharto yang tenang, penuh perhitungan, dan terstruktur. Perjalanan hidup Bapak Soeharto berubah ketika ia memilih jalan militer. Pada masa pendudukan Jepang, Bapak Soeharto bergabung dengan Peta Pembela Tanah Air. Cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Bapak Soeharto aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta yang menjadi
menjadi bukti bahwa Republik Indonesia masih berdiri di mata dunia. Peristiwa ini mengangkat nama Bapak Soeharto sebagai perwira militer yang cakap dan strategis. Tahun 1960 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Terjadi krisis politik, ekonomi, dan keamanan nasional yang berpuncak pada peristiwa 30 September tahun 1965. Dalam situasi genting tersebut, Bapak Soeharto tampil sebagai figur militer yang mengambil kendali keamanan. Melalui surat perintah 11 Maret tahun 1966 Super Semar, Bapak Soeharto memperoleh mandat untuk memulihkan keamanan dan stabilitas negara. Setahun kemudian, ia resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Selama 32 tahun menjabat, Presiden Soeharto memimpin Indonesia dalam era yang dikenal sebagai Orde Baru. Salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah stabilitas politik dan keamanan. Pemerintahannya berhasil menciptakan kondisi negara yang relatif stabil. Setelah masa penuh gejolak di awal kemerdekaan, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, terutama pada dekade tahun 1970 sampai ke 1990. Program pembangunan nasional meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, industrialisasi, modernisasi pertanian. Indonesia bahkan pernah mencapai swasembada beras dan mendapat penghargaan dari FAO PBB. Krisis moneter Asia pada tahun ke-1998 mengguncang perekonomian Indonesia. Nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan melonjak, dan gelombang demonstrasi mahasiswa meluas di seluruh negeri. Pada 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri, mengakhiri masa jabatan terpanjang dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Setelah tidak lagi menjabat, Bapak Soeharto menjalani hidup lebih tertutup, fokus pada keluarga dan kesehatan. Ia wafat pada 27 Januari tahun 2008, usia 86 tahun, dan dimakamkan di Astana Giribangun, Solo, di samping istrinya, Ibu Tien Soeharto. Sahabat pintar, Bapak Soeharto adalah sosok yang meninggalkan jejak besar dalam sejarah Indonesia. Ia adalah anak desa dari Temusuk, prajurit pejuang kemerdekaan, presiden yang memimpin selama 32 tahun. Sejarah bukan untuk dipuja, namun untuk dipelajari. Dari perjalanan hidup Presiden Soeharto, kita belajar bahwa sejarah bangsa dibangun dari keberhasilan, kegagalan, dan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Sahabat pintar, itulah perjalanan kita hari ini di Memorial Presiden Soeharto, Temusuk Sedayut. Semoga video ini bisa menambah wawasan, menumbuhkan rasa cinta sejarah, dan menginspirasi kita, anak-anak Indonesia. Dan sebelum kami pulang, kami menyempatkan diri terlebih dahulu untuk bersantap siang, sembari beristirahat dan mengisi perut yang kosong. Lokasinya tak jauh, hanya sekitar 5 menit dari Memorial Presiden Soeharto. Namanya Warung Makan Omah Kluih, terletak di Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta. Tempat ini mudah dicapai dari kota Yogyakarta dan jadi pilihan favorit keluarga untuk makan siang atau kumpul bersama. Begitu masuk ke area Omah Kluih, kita akan langsung merasakan suasana yang hangat, nyaman,
nyaman, dan penuh nuansa tradisional Jawa. Omah Kluwi dikenal karena menu makanannya yang khas, lezat, dan bernuansa lokal. Beberapa hal yang menarik di sini antara lain nasi bubur khas tradisional dengan cita rasa gurih dan tekstur lembut yang bikin kangen, serta menu makanan lain seperti lauk pauk tradisional yang disajikan dengan cara yang unik dan menarik untuk dinikmati bersama keluarga. Di Omah Kluwi, kamu bisa ambil sendiri menu makanan di prasmanan. Pilih sesuai selera, lalu tunjukkan ke kasir untuk perhitungan harga. Inilah salah satu pengalaman makan yang terasa berbeda. Karena kita tidak hanya makan, tapi juga belajar menghargai cara makan tradisional Indonesia. Karena Omah Kluwi ramai dikunjungi wisatawan, terutama di akhir pekan. Kalau kalian datang lebih awal, biasanya pilihan makanannya juga masih lengkap. Di sini kita juga bisa bernyanyi bersama keluarga karena juga terdapat iringan musiknya. Nah, setelah kenyang menyantap makan siang, aku mencoba menyanyikan satu buah lagu nih. Jika kalian suka konten edukasi, kuliner, dan wisata keluarga, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita belajar dan bermain lagi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Minta, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.